يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. محمد سيد الكونين والثقلين وفريقين من عرب ومن عجم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين وبنية القبول وفي كل تمام سول ومأمول إلى كل جماعة حاضرين في هذا المسجد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المعصوم من المعاصي والسيئات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para asatidz, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Irwansah SHI, Ustadz Aldi, dan juga para pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, para ketua remaja masjid dan pengurusnya semua, para sepuh, bapak-bapak yang hadir. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan juga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya coba malam hari ini tematik kajiannya untuk kita nanti sebentar lagi menyambut Ramadan. Tanda Ramadan akan datang, akan tiba, itu diawali dengan hadirnya Rajab, bulan Rajab. Makanya Rasulullah SAW begitu datangnya Rajab, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Nah, ini menandakan doa yang begitu kuat disampaikan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebelum datang Ramadan. Rasulullah sudah mempersiapkan. Artinya Ramadan ini perlu kita sambut. Jangan kita hanya diam dan kurang semangat dengan datangnya Ramadan. Meskipun kayaknya ada PPKM lagi. Yang heran, bingung, ini COVID akhir tahun agak ada. Udah mulai habis.
Nah mau masuk Ramadan ada lagi. Ngajain. Nah kita nggak boleh lagi kayak dulu lah nutup masjid. Udah pokoknya kita sekarang jalan Bismillah. Ramadan tahun ini harus kita sambut dengan penuh dengan kegembiraan, dengan semangat. Malam hari ini saya akan mencoba mengupas tentang keutamaan dan hikmah doa. Nanti ada doa yang sering kita baca setiap hari. Doa yang sering kita panjatkan kepada Allah, bagaimana mengaplikasikan doa itu? Ternyata hadirin rahimakumullah, doa enggak cuma kita hanya baca, kita mohonkan kepada Allah melalui lisan aja. Enggak cukup tuh doa. Kalau kita mau doa itu dikabulkan, kita perlu ada action. Perlu ada usaha, ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah nanti apa saja untuk mengaplikasikan doa yang sering kita baca setiap hari itu? Yang pertama, janji Allah untuk mengabulkan doa hambanya yang beriman. Allah mengabulkan doa-doa kita. Berjanji Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ini ayat ada di pertengahan ayat-ayat puasa. Ayatus Siyam. Yang berbicara tentang puasa, tentang Ramadan. Di tengah-tengah. Ini ayat teksnya memang tidak ada kalimat puasa di situ. Tidak ada kalimat Siyam. Nanti kita baca tuh dari ayat 183 Al-Baqarah. Tentang kewajiban puasa. Terus kemudian ayat 184. Juga tentang rukhsahnya puasa. 185. 186 gak ada tentang puasa. 187 ada lagi tentang puasa. Jadi diapit. Nah para mufassir mengatakan ayat ini adalah yang menguatkan tentang ibadah puasa. Jadi kalau orang berpuasa sudah tentu Allah berjanji akan mengabulkan doa-doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Allah mengatakan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu, ini munya itu maksudnya kepada Nabi kita Muhammad, kepadamu ya Muhammad, tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, maka sesungguhnya katakan aku ini dekat. Jadi maknanya banyak yang menafsirkan para ulama Allah itu dekat ketika kita sedang puasa. Maka ayat ini ada di tengah-tengah puasa, ayat puasa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Orang yang berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza da'an, apabila ia memohon kepadaku, falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Orang yang ingin dikabulkan doanya, kita nih yang ingin dikabulkan doa kita, harapan kita, cita-cita kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus nurutin perintah Allah. Hendaklah kita ini memenuhi perintah-perintah Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan la'allahum yarsyudun, dengan harapan mereka itu mendapatkan kebenaran, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah kepada hamba yang beriman, yang berdoa kepadanya. Kemudian bukan hanya sekedar dia beriman ucapan saja, tapi dia perlu pembuktian dengan amalan-amalan soleh, dengan ibadah-ibadah kepada Allah, maka Allah akan berjanji mengabulkan doa-doanya. Tapi kan permasalahannya nih, ada doa yang cepat, ada yang doa disimpan dulu sama Allah. Nanti dikasih, tentunya pasti akan dikasih. Karena janji Allah. Nah kemudian, ini bulan Rajab nih. Bulan Rajab.
Ada hadis yang mengatakan ada 5 malam dikabulkan doa-doanya, termasuk Rajab, malam pertama bulan Rajab. Nah, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir dari Abu Umamah radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a awalu lailatin mir Rajab." Ada 5 malam yang di dalam malam itu tidak akan pernah tertolak doa-doa hamba Allah. Yang pertama, awalu lailatin mir Rajab. Pertama ini malam pertama di bulan Rajab. Nah, bahkan ada yang menafsirkan hadis ini bukan hanya di malam pertama saja, tapi malam-malam di bulan Rajab. Makanya malam-malam di bulan Rajab kok bisa kita bangun nih. Kok bisa kita bangun? Karena itulah malam Rasulullah sudah menyambut Ramadan sejak Rajab. Bayangkan, semangatnya itu beda ya dengan bulan-bulan lain. Benar-benar lebih semangat untuk menghadirkan Ramadan itu datang. Nih. Walailatun nisfi min Sya'ban. Yang kedua adalah di malamnya nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Itu juga dikabulkan doa-doa. Makanya kita bikin acara nisfu Sya'ban untuk tadi memanjatkan doa tuh. Ada yang mengajarkan Yasin 3 kali, kemudian mohon doa di sela-sela Yasin itu. Walailatul Jum'ah, di malam Jumat. Walailatul Fitri, di malam hari raya Idul Fitri. Walailatun Nahri, di malam hari raya Idul Adha. Ini yang dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak pernah ditolak. Nah, bahkan di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds, kitab Kanzun Najah was Surur, ada ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memfokuskan doa-doanya di malam-malam Rajab. Di malam Rajab maka berdoa tuh. Banyak ulama kita mengajarkan Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Perbanyak. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 70 kali minimal. Pagi dan sore. Itu dibaca pagi malam-malam. Masya Allah, di malam nih sambil kita nunggu waktu subuh itu dibaca. Rabbil firli, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku, berikan kasih sayang kepadaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun dosa kita ini banyak sebesar gunung. Allah ampuni itu di bulan Rajab. Dan Sayyidina Ali memfokuskan dirinya untuk dalam beribadah 4 malam berikut. Malam pertama bulan Rajab, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Sekarang kita berbicara tentang keutamaan dan hikmah doa. Apa sih keutamaan dan hikmah doa? Apa perlu kita berdoa? Kok doa kita kayaknya setiap hari itu mulu ya yang kita mohonkan kepada Allah ya. Kalau lagi sholat, ya doanya itu mulu. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang mengatakan nyeletuk, doanya bosan itu mulu. Boleh gak sih saya ganti doanya? Sebenarnya kita ini ngulang-ngulang doa itu dengan harapan doa itu dikabulkan. Doa itu diulang-ulang. Kan setiap yang kita minta, ini ibaratnya kalau kita minta sama orang tua, minta satu permohonan orang tua kita ulang-ulang mulu. Nanti orang tua kita ngasih, agak bosen, dia ngomong mulu nih, minta mulu kayak gini, udah dikasih deh. Begitu juga kepada Allah, minta terus-terusan. Meskipun kita kata bosen banget, doanya itu mulu. Emang begitu, emang harus ngulang-ngulang terus. Keutamaan dan hikmah berdoa. 1. Berdoa adalah ibadah, mentaati perintah Allah. Hadis baginda Nabi SAW. An-Nu'man bin Bashir
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna du'a huwal ibadah. Dari Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Pertama nih, doa adalah ibadah. Summa qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca satu ayat. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini dalam surah Ghafir ayat 40. Rasulullah membaca ayat ini, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan. Akan dikabulkan doa-doanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ini perkataan ayat. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, yang sombong dirinya an ibadati, atas ibadah kepadaku. Sombong, merasa bahwa ibadahnya itu udah hebat, udah banyak. Setelah ibadah dia nggak perlu doa lagi. Habis ibadah dia langsung Allahumma lantas jalan, nggak mau berdoa kepada Allah. Maka saya sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke dalam neraka dengan dalam keadaan hina dina. Hadisnya sahih, hadis riwayat Ahmad. Pertama berarti hikmah dari berdoa adalah berdoa ibadah, mentaati perintah Allah. Yang kedua, berdoa memurnikan tauhid. Berdoa jauh dari menyekutukan Allah, jauh dari perbuatan syirik. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kita nggak bisa minta hanya kepada Allah saja, minta doang kepada Allah, tapi nggak menyembah Allah, nggak nurut kepada perintah Allah. Kalau lagi ditimpa musibah tuh kadang-kadang suka ngeluh, aduh ya Allah kenapa tuh begini banget nasib saya nih, duit nggak punya, rumah hancur. Bisanya cuma ngeluh, tapi dia lupa, dia nggak pernah ibadah kepada Allah. Boro-boro ke masjid, ikut taklim juga enggak. Tapi begitu ditimpa musibah, kehilangan, kerampokan rumahnya, baru ingat Allah. Padahal harusnya bukan minta dulu, sembah dulu Allah, baru dia minta. Artinya memurnikan tauhid nih kalau kita berdoa. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka sembahlah Allah mukhlisin, dengan tulus ikhlas. Lahuddin, bagi agamanya. Kita menyembah Allah dengan ikhlas. Makanya dulu ketika iblis nih, di dalam surga dikeluarkan oleh Allah, murka Allah kepada iblis dikutuk. Dan iblis suruh keluar dari surga. Tapi iblis minta izin kepada Allah untuk menggoda anak cucunya Nabi Adam. Tetapi Allah di sini mengizinkan iblis, dan Allah mengatakan illa mukhlasin, kecuali yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal. Dia nggak bisa digoda. Nah, jalan ikhlas ini yang paling mendekati ikhlas adalah ketika kita ibadah saum, ibadah puasa itu ikhlas banget dah. Ibadah tuh ikhlas, puasa dah tuh. Kalau yang lain kan ibadah yang lain kan kelihatan kan. Salat tuh kelihatan. Kita nungging tuh kelihatan lagi salat. Kita sedekah kelihatan. Lagi nyumbang masjid kelihatan. Haji apalagi. Kalau kita lagi mau berangkat haji, walimatus safar, undang orang kelihatan. Tapi ibadah puasa siapa yang tahu kalau orang itu lagi puasa? Kita nggak tahu orang itu lagi puasa, karena nggak pernah ngomong kecuali dia ngomong. Jadi mendekati ikhlas itu ibadahnya saum,
Dan ibadah saum itu kan ibadah yang paling lama ya, ketimbang ibadah-ibadah yang lain. Saum itu waktunya panjang. Dari waktu terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, panjang waktunya. Ingat Allahnya panjang itu. Yang ketiga, berdoa menjauhkan dari kesombongan dan murka Allah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yas'alhu yaghdab alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak berdoa di sini, yang tidak meminta kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaghdab alaihi, Allah akan murka kepadanya. Allah akan marah kepadanya. Allah akan benci kepadanya. Dan yang keempat, berdoa membuahkan pengharapan dan optimisme. Kalau kita berdoa, tentunya orang yang suka berdoa kepada Allah, harapannya itu digantungkan kepada Allah. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Allah tempat kita bergantung, udah tentu tidak akan ada hamba-hamba Allah yang beriman yang gantung diri, yang putus asa, yang galau, nggak ada lagi tuh. Kalau dia suka rajin berdoa kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Nggak ada lagi dah kalau kita lagi terpuruk, kita lagi keluh kesah, putus asa, bingung, kecuali kita berdoa kepada Allah. Doanya udah minta kepada Allah. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar mengatakan gini. Kata Sayyidina Umar, aku tidak terobsesi dengan terkabulkannya doaku. Tapi aku terobsesi untuk bisa selalu berdoa kepada Allah. Karena ketika aku berdoa, aku langsung merasakan terkabulnya doa itu. Luar biasa nih perkataan Sayyidina Umar. Beliau tidak mengharapkan doanya itu dikabulkan. Tetapi beliau pengen doa terus menerus. Karena dia merasakan doa itu sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan makomnya berbeda dengan kita ya. Kalau kita kayaknya nggak begitu. Kalau kita tuh pengen doanya itu cepet dikabulin. Kenapa sih doa saya nggak dikabulin ya Allah? Padahal doa itu sih sebenarnya masih ditahan oleh Allah. Kan janji Allah tadi ini. Janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Kalau hamba Allah selama dia beriman, tunduk patuh kepada Allah, ketika dia minta kepada Allah, berharap kepada Allah, tentunya pasti Allah akan kabulkan doanya. Nah, tadi sudah keutamaan hikmah kita berdoa. Nah, sekarang doa apa yang sering kita baca? Kalau saya tanya, doa apa yang sering kita baca sehari-hari? Kalau Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, berarti itu suka makan tuh. Suka makan. Royan kayak gitu kali bacanya. Atau bismika Allahumma ahya wa bismika amut, tukang tidur tuh berarti orang. Karena sering baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wah, banyak orang yang membaca doa saya yang paling banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa sapu jagat. Memang doa ini diajarkan oleh Rasulullah. Ya memang doanya suka dibaca oleh orang. Habis sholat suka bacanya doa itu. Atau Rabbi firli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira. Sering baca itu, tapi kalah banyak dengan doa yang satu ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Doanya di dalam surah Al-Fatihah. Ini hanya dibaca oleh umatnya baginda Rasulullah SAW. Apa dalam surah Al-Fatihah? Dalam surah Al-Fatihah ini yang sering dibaca oleh guru kita tuh. Kalau lagi sholat, Ustaz Irwan sering baca nih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba kita hitung. Minimal 17 kali kan? 17 kali minimal tuh kita baca itu. Perkataan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi salat. Belum ditambahkan selesai salat. Ba'da salat kita baca lagi Al-Fatihah.
Orang nikahan baca lagi Fatihah. Orang mati bacain Fatihah. Betul? Anak kita ulang tahun bacain Fatihah. Anak kita sakit bacain Fatihah juga. Nah begitu, Fatihah ini banyak banget. Sering orang bacain Fatihah. Ternyata doa yang paling banyak orang-orang yang beriman, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Pengharapannya kepada Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah ini dia nih. Dhamir him yang saya merahin ini mengacunya kepada siapa yang kita minta kepada Allah. Kita lagi sholat kan, siratal ladzina an'amta alaihim, sambil menerjemahkan kan dalam hati kita, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Mereka ini siapa? Yang kita minta kepada Allah siapa itu? Kita ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Mereka itu siapa? Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub ini udah jelas. Maghdub itu jalan orang yang dimurkai, jalannya orang-orang Yahudi. Dolin, dolla itu orang yang sesat. Jalan orang-orang Nasrani. Nah, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, nah ini di dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah menghubungkan ayat ini surah Fatihah ayat ke-7 itu dengan surah An-Nisa ayat 69. Jawabannya ada di sini. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jawabannya nih. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin. Nah, itu dia jawabannya, dari golongan para nabi. Itu yang pertama, orang yang diberikan nikmat golongan para nabi. Orang yang diberikan nikmat dari golongan para nabi, kalau kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, atasnya para nabi, golongannya para nabi. Emang kita bisa jadi nabi? Kalau kita minta diberikan jalan yang diberikan nikmat dari golongan nabi, kita nggak bisa jadi nabi. Berarti golongan yang pertama udah ditutup oleh Allah. Kenabiannya sudah ditutup pada kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Udah selesai. Berarti kita nggak bisa nih dari golongan yang pertama. Jadi golongan yang pertama. Kemudian golongan yang ketiga, wasiddiqin, orang yang jujur, orang yang berkata benar, jujur hatinya. Kalau dalam tafsirnya Jalalain, itu adalah afdhalus sahabah, sahabatnya Rasul yang utama, yaitu sahabat Nabi yang utama. 4 sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita bukan golongan itu. Kita bukan hidup di zaman sahabat atau di zaman Rasulullah SAW. Berarti golongan yang kedua kita nggak mungkin nih jadi golongan yang kedua. Wasyuhada, golongan yang mati syahid. Golongan ini yutqa fi sabilillah, orang yang mati berperang di jalan Allah. Negara kita bukan negara yang konflik, bukan seperti di Palestina. Agak sulit kita mendapatkan gelar syuhada. Ya memang ada beberapa hadis yang orang yang mati syahid itu ya bisa, misalkan dia dalam keadaan menuntut ilmu, ketika dia mati dalam rangka menuntut ilmu, dia masih bisa digolongkan sebagai orang yang mati syahid fisabilillah. Atau perempuan yang melahirkan anaknya mati, meninggal dunia, digolongkan menjadi pahalanya sebagai syuhada. Tapi kan itu orang yang dikehendaki oleh Allah. Enggak semua bisa menjadi orang-orang yang seperti itu. Maka wassolihin ini golongan yang keempat yang bisa kita tempuh.
menjadi orang-orang yang soleh. Menjadi golongan orang yang soleh ketika kita berdoa kepada Allah, dijadikan kita menjadi orang-orang yang diberikan nikmat, yaitu jadi golongan orang-orang yang soleh. Dalam golongan orang soleh kita nih bisa. Tapi bagaimana cara meraihnya itu? Mengaplikasikan doa yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita, bagaimana caranya? Maka akan kita bahas malam hari ini. Nah, ini doa Nabi Allah Ibrahim. Ternyata juga Nabi Allah Ibrahim minta kepada Allah dalam surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan termasuk dari keturunan golongan orang-orang yang soleh. Nabi Allah Ibrahim doanya kayak gitu juga, minta kepada Allah jadi golongan orang yang soleh. Nabi Sulaiman alaihissalam juga minta kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berdoa juga kepada Allah, ya Tuhanku, berilah kepadaku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatku yang diberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal-amalan saleh yang kau ridhoi. Nah, di akhir ini Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku ke dalam rahmatmu, golongkanlah menjadi hamba-hambamu yang saleh. Tuh golongan Nabi Allah Sulaiman, Nabi Ibrahim juga minta menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Kita ternyata juga tanpa kita sadari dalam sholat kita, dalam Fatihah kita, minta kepada Allah kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang soleh, yaitu hamba Allah yang soleh yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya kita menjadi hamba Allah yang soleh? Hamba orang yang soleh adalah mereka yang gemar melakukan kebaikan. Man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bukan hanya di dunia dia mendapatkan kebaikan, tetapi di akhirat orang yang soleh. Barang siapa yang beramal soleh, baik ya laki-laki maupun perempuan, syaratnya dia adalah beriman kepada Allah. Kalau dia beriman kepada Allah, Allah akan memberikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia Allah jamin hidupnya, hidup yang baik. Dan di akhirat Allah juga jamin wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di alam dunia itu. Surat An-Nahl ayat 97. Nah, ini yang cara mengaplikasikannya. Tapi sebelum mengaplikasikannya, ternyata orang yang soleh itu didoakan juga oleh jamaah yang sholat. Ini hadisnya jelas. Ketika Rasulullah membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kan doa nih. Rasulullah berdoa, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan kepada kami dan atas hamba-hamba Allah yang salih. Fa innakum, Rasulullah melanjutkan, fa innakum idza qultumuha, maka sesungguhnya apabila kalian berdoa seperti tadi, perkataannya assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, itulah doa itu kullu abadin salih. Doa itu tertuju kepada semua hamba-hamba Allah yang salih fis sama'i wal ardh, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Andaikan orang-orang berdoa yang ada di masjid, dia berdoa nih, yang lagi sholat jamaah doanya itu tertuju kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Kita yang ada di sini digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang soleh. Betapa banyak keberkahan yang kita dapatkan. Kita didoakan oleh orang yang sholat. Kita hamba Allah yang soleh, didoakan oleh hamba-hamba Allah yang soleh juga dalam sholat-sholatnya. Bagaimana kita menjadi hamba yang Allah yang soleh? Nah, yang pertama,
Ini dalam surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ayat 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Ada 3 cara mengaplikasi doa kita yang sering kita baca dalam surah Fatihah kita. Ada 3 cara ini nih. Yang pertama, yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kalau kita udah beriman, kita yakin kepada Allah dan hari kemudian, maka kita sembah Allah. Wa'bud rabbaka hatta ta'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal itu tiba, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, istiqomah dalam ibadah. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang kedua, menyeru kepada kebaikan. Seru, dakwahin kepada kebajikan dan cegah dari kemungkaran. Kan dakwah itu bukan hanya ajak kebaikan, tapi harus berani mencegah kemungkaran. Harus berani tuh mencegah orang-orang yang lagi mabuk-mabukan, lagi judi. Kita harus berani mengatakan sesuatu yang walaupun itu pahit, cegah dari kemungkaran. Itu yang kedua, istiqomah dalam dakwah. Yang ketiga, wa yusari'una fil khairat, dan menyegerakan kebaikan. Kalau kita diseru tentang kebaikan, as-salatu khairum minan num, buru-buru bangun. Itu menyegerakan kebaikan tuh. Wah, ini udah menandakan bahwa kita suruh cepat-cepat salat subuh. Luar biasa tuh, pahalanya besar. Salat subuh berjamaah. Maka Allah mengatakan wa ulaika minas solihin, dan merekalah yang ketiga tadi yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan menyegerakan kepada kebaikan, maka merekalah termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Kalau kita sudah sering baca doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, maka kita harus mengaplikasikannya dengan 3 cara tadi. Yang pertama, istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam dakwah. Istiqomah dalam dakwah nih, kalau paling besar pahala kita paling besar ini amalan soleh yang dulu almarhum guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Mulyadi Ridwan nih sering datang ke masjid, bangunin orang-orang untuk sholat ke masjid. Ajilus salata qabla al-faut, segeralah salat sebelum kesibukan. Wa ajilut taubata qabla al-maut, segeralah bertaubat sebelum kematian. Itu Masya Allah, pahalanya besar tuh. Membangunkan orang tidur untuk qiyamul lail, untuk salat subuh berjamaah, Masya Allah, pahalanya besar. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat fajar 2 rakaat. Salat fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang azan. Yang azan juga begitu. Kan yang azan itu, kalau dalam surah Fussilat ayat 33 kan ada yang mengatakan para ulama, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu para ulama ada yang menafsirkan itu perkataan orang azan. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya selain daripada orang yang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang azan. Orang yang azan itu luar biasa, pahalanya gede banget. Dia bukan hanya mengajak kepada orang berbuat kebaikan, tapi dia juga sebagai penyeru dakwah itu. Orang yang lagi dakwah, azan itu dakwah. Dakwah bukan hanya di mimbar, terbatas di mimbar, bukan hanya terbatas di majlis taklim ini. Nyuruh anak kita sholat itu dakwah, nyuruh anak kita ngerjain PR itu dakwah, nyuruh anak-anak kita ikut taklim itu dakwah, nyuruh anak kita buang sampah pada tempatnya, itulah dakwah. Ini aplikasikan yang kedua. Yang ketiga, nah istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan. Ajak saudara-saudara kita, tetangga kita untuk ngaji, untuk ibadah kepada Allah, berbuat kebaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah taklim ini, mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa bertambah banyak.
kita ingat bahwa kita ini masa-masa menuju Ramadan, kita harus sambut dengan gembira, sambut dengan semangat. Rajab ini adalah tanda akan tibanya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita berharap Covid segera pergi. Kita berharap tidak ada lagi wabah-wabah yang namanya ibunya Covid. Apa ibunya Covid ya? Omikron. Apa Omikron ya? Omikron. Ya kan ibunya itu ibunya Covid itu Omikron. Orang bilang Omikron ya, Omikron. Kalau Ustadz Abu Samad bilang Omikron. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi lah Covid. Kita bisa ibadah, tidak ada lagi penutupan masjid-masjid. DMI Ciracas itu sudah sepakat, tidak ada lagi tahun ini menutup masjid. Meskipun pemerintah bilang dibatasi masjid tapi tidak ditutup. Dibatasi iya tapi tidak ditutup masjid. Tetap harus dibuka, nggak kayak tahun-tahun lalu kan. Sholat tarawih nggak ada, sholat Jumat nggak ada. Sedih banget. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna ilman nafi' wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.